Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syafa'ati Rasulillah wa ila jami'il awliya wa syuhada'i shalihin wal a'immatir rasyidin wa walidina wa walidikum wa walidina wa ummatikum wa ummatikum minal muslimin wal muslimat anna Allah yuridu darajatihim bil jannah wa yab'anu bi asrarihim wa amwalihim wa mafatihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang kula hormati dumateng sedaya jamaah Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah ing dalem menika kula panjenengan sampun melampaui ibadah salat maghrib kanthi jamaah. Muga-muga salat kula panjenengan ditampi dening Allah Subhanahu wa taala, dan salat yang kita lakukan ini adalah merupakan salat terbaik kita, sehingga kapanpun kita diambil sudah siap. Siap nopo derek? Saya ingin gabune Pak Yai tak mau terlihat. Kalau kita sholat, jadikan sholat ini terakhir bagi kita, sehingga kualitas sholatnya itu sholat yang terbaik. Apa terlihat? Karena kemungkinan setelah ini kita akan bertemu dengan keluarga kita. Mungkin kalau panjenengan sedaya panjang umur, sehat walafiat, bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang kita nantikan, bulan yang memang semua makhluk itu ingin bertemu dengan Ramadan. Jadi aslinya itu buatan menungso tok sehingga ketemu Ramadan itu sedoyo kan ketemu Ramadan kecuali setan. Makanya nek kok ana wong gak pengen ketemu Ramadan dipadakno. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk hamba Allah yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niki insyaallah babnya fardu mandi di halaman 28. Fardu mandi. Tapi mangke pengawasannya kalau campur-campur pertanyaannya gitu. Bebas nih. Terus niki saderenge kula mulai. Kenapa jawab pertanyaan lebih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudari pernah menyampaikan bahwa sholat kalau tidak baca Fatihah maka itu tidak sah. Yang saya tanyakan, bagaimana kita sebagai makmum apabila terlambat tidak sempat baca Fatihah? Karena imam sudah sujud dan makmum mengikuti, apakah rakaat tersebut sah? Jawabannya dirinci. Terus kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat itu ada rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qalbi. Rukun qalbi itu hati, yaitu niat. Rukun qauli itu maksudnya rukun itu apa yang dikerjakan memang di dalam hati. Maka kalau di luar hati tidak sah. Harus di dalam hati, yaitu niat sholat. Kemudian ada rukun fi'li.
harus dikerjakan. Sebagaimana ruku dikerjakan sebagaimana cara ruku, iktidal dikerjakan bercara iktidal, sujud, tahiyat dan lain sebagainya. Ada rukun sholat itu qauli. Kalau rukun fi'li itu banyak jumlahnya, tapi kalau qauli dalam sholat itu hanya ada 5 dan itu harus dilafadzkan. Jadi kalau sholat 5 hal ini dikira-kira tok, sholatnya bukan sah. Jadi harus diucapkan. Maka biasanya rukun qauli ini diajarkan TPP ini itu mengajarkan rukun-rukun ini dilatih sebisa mungkin dan sefasih mungkin. Apa rukun qauli? Yang pertama adalah bacaan takbir, yaitu Allahu Akbar. Itu harus bunyi, ucapan itu harus kita dengar, minimal kita dengar. Tapi nek boten imam, aja banter-banter. Sakno grebegi kancane. Kemudian suarane ambrek kaya salon kecangan ya. Yang penting didengarkan oleh diri sendiri. Jadi kalau imam dibanterno tujuannya apa? Supaya makmum tahu bahwa imam sudah mulai. Kalau makmum tahu imam sudah mulai, makmum segera mungkin untuk bertakbir. Supados nopo? Jamaah itu punya roh, punya intisari. Rohnya jamaah itu adalah ketika makmum menemui takbirnya imam, lalu makmum segera bertakbir. Itu rohnya jamaah, intisarinya jamaah. Insyaallah nek kecantol pahala berjamaah itu dan utama berjamaah semuanya ada. Tapi nek gak kecantol ketinggalan satu rakaat, yo tetap dapat pahala berjamaah. Tapi yo keren-keren. Jadi mau keren-keren ini ya nek kurang nek bosan. Utamanya gitu katanya. Makanya kan sebenarnya qomat itu panggilan. Itu hanya anda. Qomat ini coba dibantu karena apa? Qomat itu hanya untuk memberitahukan yang sudah ada di dalam masjid, sekitar masjid. Artinya apa? Orang yang sudah di dalam masjid sudah siap segera untuk melaksanakan sholat berjamaah. Baru adzannya itu mensiarkan untuk yang belum datang. Kalau qomat mensiarkan yang sudah datang. Takbirnya mensiarkan siang siap untuk sholat berjamaah. Poin pertama takbir. Yang kedua adalah suratul Fatihah. Mengenai nanti suratul Fatihah ada bismillahnya atau tidak, niku prokurta ulama biasa. Enten sing dawuhaken ada bismillahnya suratul Fatihah itu, sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i. Ada yang tidak ada bismillahnya, sebagaimana Imam Hanafi dan Imam Maliki. Ada yang mengatakan ada bismillahnya tapi sirri. Katun panjenengan pilih sing pundi, monggo sesuai dengan istihadnya masing-masing. Ngoten nggih. Tetapi secara utuh bismillah alhamdulillah sampai waladhdallin itu adalah rangkaian suratul Fatihah yang harus dibaca oleh seluruh orang yang sholat. Nah, kalau sholatnya sendiri wajib dibaca. Kalau sholatnya berjamaah, maka dilihat dulu. Kalau dia dari awal ikut jamaah, maksudnya dari takbir imam baca suratul Fatihah, maka makmum wajib membaca suratul Fatihah sampai selesai. Walaupun ada yang mengatakan nanti kalau nggak selesai dikatron imam. Pun pokoknya pendapat yang kalau khilaf-khilaf itu daripada jenengan bingung, pokoknya kalau jenengan ikut sholat berjamaah dari awal ini berarti harus menyelesaikan sampai selesai. Terus kalau rodok keren-keren, bukan maring ngantor, durung adus dhisik, merono wis qomat. Nyampe masjid, imamnya itu sudah ruku. Maka
kalau panjenengan datang masuk ke masjid, imam sedang ruku, panjenengan sudah takbir Allahu Akbar, imam masih ruku, terus panjenengan langsung ikut ruku, maka kalau panjenengan sudah ketemu dengan rukuknya imam, sudah ketemu walaupun sedikit ketemunya, rakaat itu termasuk rakaat yang terhitung walaupun tidak membaca suratul Fatihah. Karena apa? Niku wau imamnya sudah menanggung Fatihahnya makmum yang ketinggalan, tetapi dia masih menemui rukuk. Sekarang kalau ketemunya semisal imamnya sedang membaca suratul Fatihah, ya nopo? Nah, maka panjenengan takbir, baca suratul Fatihah yang wajib suratul Fatihah. Kan imamnya sedang membaca surat-surat pendek misalnya. Ya maka tetap panjenengan membaca suratul Fatihah sak ketemune, syukur sampai lulus, lalu sampai selesai. Kalau nggak nutup waktunya, bila baca Bismillahirrahmanirrahim, imam sudah ruku. Karena etikanya jamaah, imam itu ketika melakukan apa, makmum bersegera. Jadi wong nek ono jamaah, ngapunten, karepe dhewe, imam wis ruku, dia masih santai. Imam i'tidal, dia baru ruku. Maka jenenge makmum ngeten iki jenenge makmum simbeling. Gak melo, jare pengen jamaah, tapi imam cepet-cepet ya harus cepet. Makanya apunten, nyari imam itu memang ya harus sesuai dengan syarat-syarat ketentuannya imam dan ngerti posisinya makmum. Sing apik iku asline sing imam niku nggih, sing biasane imami. Kalau ahli sungkan nek gak biasa ngono iki karena apa? Style jamaah kula dari kertas. Duku aku kecepatan tak kelambatan. Cukup ya. Nah, ngoten nggih. Jadi kalau datangnya ternyata hanya bacanya bisanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, imamnya langsung ruku, maka harus segera ikut ruku. Kenapa seperti itu? Karena hukumnya ketinggalan ataupun kemajuan itu haram dan ada yang batal sholatnya. Kalau ketinggalannya sampai 2 rukun, sholatnya jamaahnya batal. Kalau dia masih ikut terus imamnya, tidak sah sholatnya. Jadi contohnya krono mempertahankan suratul Fatihah, imamnya sudah sujud, lalu dia ruku, iktidal dan sujud, tinggal 2 rakaat, 2 rukun. Nah, maka kalau masih ikut imam, jamaahnya batal, terus sholatnya batal. Kenapa harus saya jelaskan jamaahnya batal? Karena nanti ketika jamaah batal belum tentu sholatnya batal. Bisa jadi jamaahnya batal, dia mufarokoh. Oh, imamnya gak serang, mufarokoh. Jamaahnya batal tapi sholatnya tidak batal. Mufarokoh itu jalur pegat, jalur pisah. Maka kalau itu ketinggalan 2 rukun saja, nah terlalu kebanteran, imamnya kelahiran 50-an, makmumnya ala Rosi, kebanteran. Imam belum ruku, dia sudah ruku. Imam belum naik dari sujud, dia sudah naik dari sujud. Maka kalau kebablasannya hanya 1 rukun, itu dihukumi haram saja, sholatnya masih sah. Kalau masih 1, betul sah. Jadi diri imam mendahului imam itu betul sah, haram. Makanya imam nek ngomong Allahu Akbar kudu jelas dan cetha. Syukur-syukur kados wau disukani mik dene imam suara ini. Karena apa? Makmum ketika berpindah ke rukun dengan rukun yang lain itu harus mendengar aba-abanya imam melalui takbir intiqal. Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, nunggu niku. Baru dia berpindah ke rukun-rukun yang lain sesuai dengan rukun.
Kalau lebih dari 1, 2, 3 jamaahnya batal, sholatnya batal. Oh, imam durung salam masih sujud, dia sudah salam, berarti melewati tahiyat sama membaca sholawat. Salam 3, susu selang delok final Piala Dunia semisal ngoten lho. Imamnya kesawet salam dhisik. Kalau tidak ada niat mufaroqah, batal salatnya. Tapi kalau tak niat mufaroqah, saya niat mufaroqah dari imam terus mendahului, ya salam sendiri, sah salat. Ngoten nggih. Nah, dari pertanyaan ini mungkin ada pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan sholat. Terus monggo. Cukup nggih? Nggih, monggo. Jadi intinya itu makmum wajib mengikuti apa yang dikerjakan imam. Gitu kan? Leres. Seandainya sholat berjamaah makmum tidak mengikuti imam, apa hukumnya? Kalau ada makmum tidak mengikuti imam, maka tergantung apa yang tidak diikuti. Kalau rukunnya wajib, batal sholatnya. Kalau hanya sunnah abad, ngapunten ya, ngapunten. Sunnah abad itu contohnya imamnya kunut, makmumnya tidak kunut. Itu ada yang mengatakan tidak sah jamaahnya, ada yang mengatakan tidak sah sholatnya makmum. Kalau sering menjelaskan masalah ini, ngapunten. Mungkin berbeda masalah kunut monggo. Tetapi kalau semisal imamnya kunut, bagi makmum yang ngapunten tidak biasa kunut, tetap mengikuti kunutnya imam. Karena kenapa? Imam melaksanakan sunnah abad. Begitu juga sebaliknya. Dengan umroh, haji, sholat di Masjidil Haram, imamnya gak tahu kunut. Ini orang kunut, itu gak tahu tak kunut dewe, gak sah sholat jamaahnya atau sholat subuhnya. Beda pendapat. Makanya di dalam masalah itu ulama itu sudah mencontohkan. Ketika ada imam Hanafi mertamu muridnya imam Hanafi yang gak ada kunut, mertamu di imam Syafi'i yang ada kunut. Imam Syafi'i itu mempersilahkan imam Hanafi, murid imam Hanafi untuk menjadi imam, tetapi ada kunutnya. Menghormati karena apa? Itu lokasinya ada kunutnya. Begitu juga sebaliknya dibalas. Imam Syafi'i murid temuriko dan imam Hanafi, murid Hanafi, di situ tidak biasa ada kunut. Nah, Imam Syafi'i kalau menghormati pendapat Imam Hanafi, mengimami sholat di situ tanpa kunut. Jadi kan sih masalah kunut dan tidak itu bisa saling menghormati. Rupanya sekarang itu guys ada mayem asing. Kalau sing gak kunut, kalau sing itu udah gak sama air. Jadi itu kalau sunnah af'al. Ya, kalau sunnah biasa itu ada. Contohnya salam yang pertama tidak batal. Salam yang kedua tidak batal. Makanya kalau sebelum babnya sholat, kalau jelaskan mengenai cara salam itu seperti apa. Karena kenyataannya banyak orang yang salah kaprah. Salam pertama wajib, salam kedua sunnah. Tapi bukan berarti ketika itu salamnya sunnah, terus panjenengan ketika jamaah biasa, normal, ikut dari awal, terus imam belum salam yang kedua, panjenengan sudah boleh salam yang pertama. Boleh, tetapi etikanya tidak. Selesaikan dulu imam salam sampai yang kedua, baru makmum salam. Jadi ketika imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, makmum baru salam. Kecuali bagi yang masbuk. Bagi yang masbuk itu sudah boleh meninggalkan jamaah dari imam ketika imam salam yang pertama. Biasanya kan kebalik. Kebalik ini biasa nih. Rata-rata kalau tinggal sering yang kebalik. Ketika jamaah rata-rata makmum sudah salam ketika salam pertama imam. Dan ketika masbuk salatnya telat 2 rakaat 1 rakaat,
masbuk itu nanti menambahi rokaatnya setelah sempurnanya imam salam. Kembali aslinya. Tata cara etika itu. Jadi, tapi masing-masing tidak membatalkan. Jadi kalau tidak sama tidak membatalkan. Terus intinya makmum nggih maknut apa jare imam. Mau berbagi. Satu lagi. Kenapa-napa? Nggih. Kenapa-napa? Tadi apa jenengan menerangkan ya? Nggih. Sholat itu di dalam sendirian ya, sholat sendirian. Nggih. Allahu Akbar. Habis itu bacaan cuma dibatin terus. Allah. Jadi tidak terucap bacaan sholat itu, tidak terucap. Itu kan artinya dia cuma batin toh, tidak diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan pun tidak kedengaran, dirinya sendiri juga nggak dengar. Berarti itu intinya nggak sah sholatnya. Tidak sah. Loh, aku kandung ngono sing kandung sampun nggih sampun. Kedepannya berarti ada pembetulan dalam masalah sholat. Rukun fi'li kalau belum dianggap diterangkan lagi takbir Allahu Akbar ini harus diucapkan Allahu Akbar. Yang kedua suratul Fatihah dari awal sampai akhir. Yang ketiga tahiyat at-tahiyatul mubarakat itu lisan itu harus digerakkan. Bukan asal batin kok. Terus yang keempat baca sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima adalah salam yang pertama. Jadi assalamualaikum yang pertama itu lisannya harus gerak, suaranya harus ada walaupun hanya terdengar di sini. Nah terus kalau itu ada yang kadang batin tok, gini boten sah sholatnya. Tapi artinya kita kan, Allah maha adil Kalau memang sing sampun nus boten ngertos, ini ngertos ya. Pun yang sudah ya sudah karena pengetahuan kulo panjenengan ngoten nanti kedepannya ini harus diucapkan secara lirih. Ngoten lagi, sampun monggo apa setunggal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama yang diperhitungkan telat untuk sujud atau mengikuti rakaat pertama itu sampai batasnya waktu rukuk atau sampai sujud. Yang kedua ada pendapat saya mendengar bahwa salam itu tidak boleh putus. Artinya salam pertama langsung diikuti, jangan sampai salam yang kedua baru diikuti, karena masih satu rangkaian katanya Oke. Untuk dikatakan seseorang itu ikut jamaah ketika menemui rukuknya imam walaupun hanya sebentar. Ketika menemui rukuknya imam walaupun sebentar. Jadi makanya yang ketika sholat dia takbir, niat takbir, imam masih rukuk, langsung rukuk. Berarti kalau masih ikut walaupun hanya sebentar, semisal panjenengan Allahu Akbar baru belum baca tasbih, imamnya sudah Allahu Akbar, itu sudah katut. Rakaat itu sudah katut. Jadi minimal adalah menemui rukuk walaupun sebentar. Jadi berarti sudah tidak. Kalau sudah iktidal saja, setelah rukuk. Jadi sudah iktidal, maka panjenengan tidak menemui rakaatnya imam saat itu. Terus apa yang dilakukan? Jadi kan kemudian banyak orang kadang kalau mau sholat berjamaah nunggu imam itu bangun dari sujud. Sebenarnya tidak demikian. Panjenengan dalam posisi apapun datang, imam dalam kondisi apapun itu segera mengikuti. Berdiri Allahu Akbar. Posisinya sedang apapun, maka kalau imamnya masih ruku, ikut ruku, berarti rokaatnya katut. Tapi kalau sudah iktidal, berarti rokaat itu tidak katut, tapi panjenengan diusahakan ikut imam dalam keadaan iktidal, walaupun rokaat itu tidak katut. Jadi mboten mendel mawon ngentosi
Rokaat selanjutnya boten. Nah, kadang kan ya. Oh, pertanyaan kedua mengenai salam. Ulama sepakat bahwa yang menjadi rukunnya sholat dalam salam adalah hanya salam yang pertama. Sepakatnya itu. Ya. Kalau salam yang kedua itu beda pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah wajib termasuk rukun karena salam itu dua. Ada yang mengatakan itu sunnah. Jadi kalau panjenengan pernah mendengar seperti itu, betul menurut pendapat ulama yang lain. Makanya kalau mau saya menjelaskan, sebaiknya agar seseorang itu juga bisa mengakomodir pendapat ulama yang lain. Ketika sholat, salamnya itu menunggu salam yang kedua dari imam. Nah, kalau semisal ada orang yang salamnya setelah salam satu dari imam, maka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, menurut ulama yang mengatakan salam yang kedua sunnah, berarti sholat jamaahnya tetap sah. Jamaahnya tetap sah. Jamaahnya dan sholatnya. Nah, menurut ulama yang mengatakan salam yang kedua wajib, maka yang gugur adalah jamaahnya saja, tidak mendapatkan fadilah berjamaah, tapi sholatnya tetap sah. Karena itu berada di titik terakhir. Dan mau saya jelaskan, kalau saya mau jelaskan bahwa imam itu, makmum itu mutlak harus ikut imam, bagaimanapun kondisi imam. Nah, karena salam itu yang terakhir, maka tetap sholatnya sah, tetapi dia gugur secara jamaah karena sebagai colongan hukumannya dia tidak mengikuti salam. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan salam kedua tetap wajib. Yang terakhir. Oh, ada lagi. Monggo. Pak Hendy betul. Oh, oke. Tadi itu masalah dulu. Memang imam kadang-kadang ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Sini fleksibel. Tapi yang sering saya lihat, apabila imam itu tidak kunut, ada jamaah yang Maksa kunut. Iya, itu bagaimana? Lah niku wau beling nang makmum itu. Makmum itu kok beling. Artinya imam tidak melaksanakan sunnah apa. Kok dia melaksanakan sunnah apa? Beling. Artinya ada maksud tuh, namanya gini aja kan. Jadi imam itu memberikan kesempatan tidak langsung duduk, tidak langsung sujud. Jadi imam itu berikan kesempatan untuk yang mau turun. sebenarnya justru itu niki versi yang saya baca gitu. Itu tidak ada anjuran di dalam agama untuk mempersilahkan kunut atau tidak. Kalau imam sudah ada tidak kunut, sudah tidak kunut, nggak masalah. Orang sesuai. Iya. Jadi tidak ada di dalam fikih itu mengatakan diperbolehkan bagi makmum yang tidak kunut untuk mempersilahkan makmum yang kunut. Pun artinya kita, kalau memahami kalau di sini kadang kunut kadang bukan, monggo itu kan haknya jamaah, haknya pengurus takmir. Tapi kalau dalam masalah perbedaan seperti ini kita fleksibel saja. Boten kunut, boten apa-apa. Kunut artinya boten apa-apa. Wong itu ada darinya semua. Dipertanggungjawabkan semuanya. Semuanya ada referensi yang dipertanggungjawabkan. Jadi mestinya boten usah coba kalau pernah memang ditanya seperti ini, bagaimana hukumnya mempersilahkan kunut? Itu tidak ada. Belum sampai saat ini, pulau belum pernah menemukan niat bagi imam untuk mempersilahkan makmum yang kunut diperbolehkan atau tidak. Tapi kalau hanya sekedar i'tidal dan i'tidalnya lama, itu boleh. Kan itu pas waktu i'tidal mungkin tidak lama, boleh. Dibaca doa-doa apapun boleh. Atau kalau semisal kunutnya diniati doa i'tidal, boleh saja. Betul apa?
Kan i'tidal itu sebenarnya tidak ada doa yang wajib. Kalaupun ada doa panjang, doanya mirip doa kunut nggak masalah. Sebenarnya seperti itu. Kalau niatnya untuk dibaca i'tidal dimungkinkan masih diperbolehkan. Jadi mohon maaf. Ye. Minta dipastikan atau diluruskan saja. Ye. Pada waktu tidak usah menunggu ada yang Kunut. jamaah dan kunut atau apa. Ye, coba kalau tak belajar lagi. Ye, tak cari lagi hukumnya imam memperbanyak baca doa, katakanlah seperti itu, sehingga imamnya subuh yang kedua, i'tidalnya ini diperbanyak doanya, terus makmumnya membaca doa kunut. Nah, niku apakah memang nopo istilahnya dengan niatan membaca doa boleh aktivitas? Nanti coba kalau tak pelajari lagi. Artinya kalau sampai saat ini belum pernah menemukan dengan niatan itu boleh atau tidak, belum pernah. Tapi pernah kalau ditanya seperti itu niku jawaban kula ngoten. Jadi jawaban kula niku sebenarnya imam tidak kunut pun nggak masalah. Tapi kadang karena ingin menghargai yang kunut, akhirnya disilakan makmum yang tidak kunut itu agar kunut. Tapi kan dalam hal ini kalau secara fikih ketika makmum melaksanakan kesunahan yang tidak fahis itu yang tidak sampai melewati batas, sebenarnya tidak ada masalah. Yang tidak diperbolehkan itu ketika makmum melaksanakan kesunahan yang kesunahan itu sampai merubah posisi sunat. Misal contohnya makmum membaca tasbih 100 kali ketika sujud, kan akhirnya ketinggalan, maka nggak boleh seperti itu. Jadi intinya jawaban, Ulo masih mencari lagi referensinya. Ulo kan karena memang keterbatasan bacaan Ulo, nah, jadi hukumnya seperti itu. Tapi sering Ulo sampaikan ke jamaah umroh sekalipun, jamaah haji sekalipun, ketika di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tidak boleh bagi makmum itu ketika i'tidal lalu dia doa kunut, karena Pak imamnya tidak melaksanakan doa kunut. Jadi bahasanya kulo bahasa guyonane nggih, makmum yang beling ngoten. Artinya beling itu bisa jadi hukumnya makruh, bisa jadi ya masih relatif gitu. Ngoten nggih, bagi nggih, cobi mangke kula insyaallah nggih. Nanti kalau ada waktu lagi tak jelaskan secara rinci. Sampun? Dereng. Ngomong kok. Nggih, ngomong. Jamaah atau sholat, Nggih. ya, pergerakan yang tidak semestinya dilakukan, Nggih. itu membuat batal apa tidak? Contohnya? Contoh kukur. Kadang-kadang kukur terus begini. Nah, Terima kasih. nggih. Di dalam mazhab Syafi'i, kalau jelaskan mazhab Syafi'i dulu gitu. Pergerakan badan yang tidak ada hubungannya dengan sholat itu termasuk membatalkan sholat kalau 3 kali bergerak berturut-turut. Contoh 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Atau panjenengan jalan 1, 2, 3. Melaku nggih. Ngapunten, kalau contohkan ini jangan sampai terjadi. Semisal ada soft depan yang kosong. Ya. Kalau ada soft depan yang kosong kan maju sunahnya. Nah, maka caranya agar tidak batal itu menurut mazhab Syafi'i dijeda 2 kali gerakan, berhenti sebentar terus lanjut. Contohnya seperti ini. 1, 2. Diam dulu sebentar. 1, 2. Nah, maka agak batal seperti itu. Tapi kalau contohnya seperti ini, melakukan kayak ini, nah itu bisa tekan alun-alun. Nah, terus kalau garuk-garuk ya nopo, tergantung garuk-garuknya. Kalau garuk-garuknya seperti ini, maka 1 garukan dihitung 1 gerakan.
Seperti ini gitu. 1 kembali 2, 3 batal. Terus bagaimana kalau tidak batal? Tangannya itu, telapaknya itu didiamkan, jari-jarinya saja yang bergerak. Contoh yang gatal di sini. Panjenengan garuk-garuk 100 kali pun itu tidak dikategorikan gerakan 3. Seperti ini. Jadi yang gerak itu hanya jari. Makanya ketika ada orang sholat, tahiyat jarinya itu ada yang berputar-putar, itu tidak batal karena apa? Hanya jari. Nonton ya? Jadi kalau garuk seperti ini berapa kali pun gak batal. Tapi kalau seperti ini, itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab yang lainnya, niku selagi si paling enak ya, si mazhab lainnya gitu. Selagi itu masih kategorinya sholat, maka masih tetap sah. Tapi kan ini kadang ini protokol titik, makanya ngapunten kalau jelaskan seperti ini, biar panjenengan tidak suudon taskalane sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Nanti yang menikah itu sholat kadang sampai buka HP balas barang. Ini betul. Ngisi soft itu kalau melaku lambat. Kadang ibu-ibu kalau membawa bayi ya, sing natos haji umroh. Nah, niku mazhab itu yang memperbolehkan, tapi boten usah ikut. Artinya nggak boleh ikut-ikut, juga nggak boleh nolong. Nah, ada lagi, sampun bapak. Yang lain. Oh, ini sebabnya tanya jawab. Betul apa? Oke. Ini waktu jamaah. Ini show pertama ini ada yang bapak-bapak dan anak-anak. Biasanya anak-anak ini meninggalkan tempat yang kosong. Show di belakang ini wajib maju atau tetap ini kosong di depan. Jadi mengisi show itu termasuk kesempurnaan berjamaah, bukan kewajiban yang mengakibatkan gugurnya pahala berjamaah. Sempurna jamaah iya, sempurna jamaah. Tapi kalau ada yang kosong, bukan berarti jamaah atau sholatnya batal, tapi tidak sempurna. Betul? Simpelnya seperti itu. Makanya kadang ada yang sampai benar-benar mempertahankan suatu kegerapan. Kadang ngetan rata-rata orang Indonesia itu kadang masih kosong ngajeng biasa saja. Ya nggak sempurna jamaah pahala berjamaah. Makanya kan istawu subuh fa'in dan tasatu subuh min tamamis sholat, termasuk menyempurnakan pahalanya berjamaah, pahalanya sholat menyempurnakan. Jadi memang mengisi sholat itu baiknya agar diisi semuanya. Panjenengan kalau datang itu melihat di depannya ada yang kosong masuk. Kalau sudah penuh, mengisi sholat itu dimulai dari tengah, bukan di pinggir. Sebaiknya lagi kalau sendirian ngajak yang di depan, tapi kita buatan biasa. Iso koyo kotak umpat. Aslinya seperti itu, tapi ini jarang terjadi dipraktekkan karena gitu. Ngapunten ada orang yang paham, ada sing boten yang paham. Jadi intinya itu orang kalau sholatnya jamaah sendiri juga kurang baik. Caranya mengajak softnya yang di depan suruh mundur. Tapi ketika yang di depan ini mundur, yang samping kanan kirinya merapat. Ada di akhir jadi rame. Yo nek ngertos kabeh caranya. Nek mboten ngertos, dari batal kabeh salatnya. Ya, hal itu hanya penyempurna saja. Himpunlah kalau datangnya telat, husnuzon nanti ada yang datang mendampingi. Ngoten mawon. Ya, kita pelan-pelan. Tapi insya Allah kalau panjenengan terus ngaji fikih seperti ini, nanti akan paham dan cara sholat itu menjadi sempurna. Mumpung ya. Sampun, oke. Ditulih tinggi Pak. Kalau jamaah kita berjamaah, yes. sebelah saya itu ada yang kosong. Ini yang wajib geser itu di sini, apa belakang wajib maju? Bisa dua-duanya, tergantung yang mungkin. Jadi tergantung yang mungkin yang isi. Tidak harus di sampingnya atau di belakangnya. Memang
nanti kalau yang isi sampingnya geser semuanya. Yang isi belakangnya belum tentu geser semuanya. Sing sae itu aslinya merapatkan saja supados tidak ada yang kosong dari kanan kirinya itu merapatkan sedikit terus seperti itu. Kalau ngerti cara merapatkannya. Jadi kalau pakai saya dipraktekkan cara berbaris ya. Jadi pun tentara mau berbaris itu, mau tentara lah berbaris siap gerak. Sholat juga ada caranya, cara barisnya seperti apa, kalau yang kosong seperti apa. Ibu-ibu ini dari tangan tinggi monggo bu, tangan bu. Pas-pasan lawan apa bu? Monggo. Yang tadi tangan. Sholat wahid tidak membatalkan sholat. Betul apa? Yang membatalkan itu kalau keluar suara yang bukan bawaan wahid. Semisal ayam goreng batal sholatnya. Iya. Seumpama lagi ngidam ayam goreng, ampun ayam goreng sampai nyengat wahid, sing keluar ayam goreng sholatnya batal. Tapi kalau hanya bukan batal, patut bukan batal. Ini pernah kegilaan saya. Oh, gitu. Karena imamnya terlalu lama, Bos. Masa dari kecilan saya, Bos. Pernah saya ngalami gitu, Bos. Jadi saya dehem gitu. Kayak om dehem gitu, padahal itu enggak badan itu. Dehem itu sebenarnya boleh kalau memang ada sesuatu yang perlu didehemkan. Tapi kalau dehem-dehemnya itu tidak ada perlu-perlunya, nggak boleh. Jadi badene mau suratul Fatihah, badene mau dalam surat-suratan atau apapun, suaranya ini kecantol dehem. Tapi kode lopo terkenal. Semoga-moga kalau panjenengan iki mari salat istiqomah, termasuk mangken iki di dalam nisfu Sya'ban itu adalah merupakan bulan di mana menurut sebagian ulama itu dikatakan akan dilaporkan amalan-amalan tiap tahun. Terus di dalam agama itu memang berlaku nggih, amalan-amalan yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan. Ada yang sifatnya harian, yaitu pagi dan sore hari. Makanya para kiai, para ulama niku memperbanyak zikir pagi dan sore karena apa? Di pagi hari dan di hari itu dicatat, diunggahkan amal. Dinaikkan. Ada yang sifatnya mingguan, yaitu setiap Senin dan Kamis. Makanya Kanjeng Nabi juga kenapa sunnah puasa Senin Kamis, karena di saat itu laporan kita sedang dinaikkan. Ada yang bulanan, berarti Gusti Allah badan pencatatan nasional. Ya boten, memang kayak ayamul bid itu kan tujuannya apa? Kita puasanya tujuan nopo? Ben catatan akhir itu saya. Sama ketika nisfu Sya'ban itu sebenarnya karena pengen amal ibadah yang kita ketika laporkan itu adalah amal ibadah yang baik. Adapun nanti amalannya seperti apa, semoga sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dengan bersedekah, dengan mengkhatamkan Al-Quran, dengan berpuasa ayamul bid mulai dari kemarin 13, 14, 15 diulang bersama. Ono dene semisal mau sebagian masyarakat ada yang membaca suratul Yasin, itu karena tak lain tak bukan mengamalkan hadis Nabi. Apa hadis Nabinya? Dawuh kanjeng Nabi, Yasin 5 qur'an, atau ketika dibaca Yasin pengen apa itu dikabulkan. Jadi kalau sedikit cerita, kalau niku pernah ketika studi di luar negeri niku punya keinginan yang tinggi, dapat ijazah dari guru saya suruh baca Yasin 41 kali. 41 kali ternyata masya Allah rong jam itu untuk kali Yasin itu. Tapi ya alhamdulillah, segala hajatnya itu dikabulkan. Maka
Nek kadang sing diwasa niku Yasin tok, mboten sak kumpul iku napa-napa. Karena dawuh Kanjeng Nabi, Yasin itu tergantung niatnya mau diapakan. Untuk panjang umur, untuk rezeki yang barokah, untuk rezeki yang sing kathah barokah dan sebagainya husnul khotimah. Semoga-moga kula panjenengan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia pilihannya, sehingga kita ketika melewati bulan Sya'ban ini dengan tenang, enak, sehat, kuat, nanti Ramadan tinggal actionnya saja. Amin ya rabbal alamin. Ngapunten nggih, insyaallah sampun masuk waktu bisa. Saya dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Kira lagi muni wa